Shalom, selamat sore. Kembali lagi bersama Kalisa di Sekolah Minggu Ceria. Oh iya adik-adik, pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pada saat ini kita semua masih diberi kekuatan dan kesehatan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan di saat ini, kita menyanyi Kerja Buat Tuhan. Nah adik-adik, pembacaan kita saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-47. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah, atas segala berkat penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terbukti pada saat ini Engkau masih menjaga bahkan melindungi kami semua dengan tidak kurang suatu apapun juga. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca serta mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami baca dan dengarkan bersama, biarlah semuanya itu boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami perlakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah ini memiliki arti bila kita bersama-sama, maka kita akan menjadi teguh serta kuat. Namun sebaliknya, bila setiap orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak ada persatuan, maka tidak akan ada kekuatan bersama. Nah adik-adik, kekuatan dalam kebersamaan itu ibaratkan sapu lidi. Bila lidi itu hanya satu, maka ia akan sangat mudah untuk dipatahkan. Tetapi bila beberapa lidi diikat menjadi satu, maka ia akan memiliki kekuatannya tersendiri. Nah, dengan begitu dia disebut sebagai sapu lidi. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, komunitas yang saling mendukung dan mengasihi mempunyai dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan anggota-anggotanya. Jemaat mula-mula merupakan contoh komunitas yang seperti itu. Mereka bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling mereka, sehingga banyak orang yang mau menjadi bagian dari komunitas tersebut. Adik-adik yang diberkati Tuhan, nah setelah Petrus menyampaikan khotbahnya tentang Yesus Kristus, kita bisa lihat di Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 14 sampai ayatnya yang ke-36. Nah di khotbahnya ini dia berbicara tentang
Yesus Kristus yang telah bangkit itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka orang-orang yang mendengarkan berita itu merasa sangat terharu, dan mereka memberi diri untuk hidup dalam pertobatan. Nah, serta mereka juga menerima baptisan dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa, dan mereka menerima karya Roh Kudus. Nah, adik-adik, jumlah mereka ini kira-kira 3.000 orang. Nah, mereka inilah yang kemudian disebut sebagai jemaat mula-mula. Adik-adik yang diberkati Tuhan, selain melakukan perjamuan kasih, jemaat mula-mula juga sangat rajin dalam persekutuan doa. Hal ini rupanya terkait dengan kebiasaan orang-orang Yahudi yang menaruh hormat kepada mereka. Nah, apalagi dalam persekutuan doa itu ada muncul tanda dan mujizat dari para rasul. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kesatuan jemaat saat itu yaitu mendengarkan pengajaran para rasul, ketekunan dalam doa bersama, serta banyaknya mujizat dan tanda yang dibuat para rasul itu membuahkan hasil jemaat yang percaya dan bersatu, serta makin mengasihi satu sama lain. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kira-kira bagaimana cara kita meneladani hidup rukun dalam kebersamaan dengan orang lain ya? Nah, dalam kehidupan bergereja kita dapat mewujudkan kerukunan dengan cara mempersiapkan tempat untuk sekolah minggu bersama, saling mendoakan, mengunjungi teman yang sakit, serta saling menghormati. Kemudian jika kita berada di rumah, nah caranya itu dengan bersedia membantu orang tua, bahkan mengasihi seisi rumah atau keluarga kita. Nah, jika kita berada di sekolah, alangkah baiknya jika kita saling mengasihi antar teman dan juga guru, serta mengerjakan PR dengan tekun, bahkan mengikuti semua jadwal atau piketan pelajaran yang sudah dibuat oleh sekolah. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, siapa yang mau mengikuti? Siapa yang mau mengikuti hidup seperti jemaat mula-mula yang mau bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang lain? Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah atas segala berkat penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena tadi kami sudah boleh mendengarkan cerita dari firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan tadi, biarlah semuanya itu boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami perlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan dari kakak. Semoga adik-adik boleh lebih memahaminya kembali dan mau bertumbuh seperti jemaat mula-mula, di mana mereka bertumbuh serta menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.